Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tema yang akan kita bahas adalah sejarah dan kemunculan ilmu takhrijul furu' alal usul serta fase-fase yang dilalui oleh ilmu ini. Dimulai dengan masa kenabian dan di masa sahabat yang mulia radhiyallahu anhum ajma'in. Pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hukum itu tidak diambil kecuali dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik yang diturunkan kepada beliau berupa kitabullah ya azza wa jalla, atau melalui sunnah beliau, hadis beliau yang berasal dari lisan beliau, maka itu menjadi sumber hukum. Tetapi terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajari para sahabatnya di masa beliau agar menggunakan ijtihad, berpendapat dan menggunakan ijtihad di saat Nabi tidak hadir di tengah-tengah mereka, di saat Nabi tidak ada di dalam kehidupan mereka, mungkin karena safar atau yang lainnya. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla pun memberitahu Nabi Muhammad SAW dengan hal itu. Sebagai bentuk latihan, jadi Rasulullah mengajari mereka agar menjadi bahan untuk pelatihan kepada mereka, agar berijtihad nantinya setelah wafatnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di zaman kenabian ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berijtihad, ya, mengajari bagaimana dasar dalam mengambil hukum dengan cara menggunakan kaidah-kaidah umum, dan ijtihad beliau itu sudah pasti benar. Di antaranya adalah beliau memberikan arahan agar menggunakan qiyas. Arahan untuk memakai qiyas dalam beberapa kesempatan, di antaranya riwayat bahwa Nabi SAW berkata kepada Umar bin Khattab ketika Umar bertanya kepada beliau tentang hukum orang yang berpuasa kemudian dia mencium istrinya, apakah puasanya batal ataukah tidak. Maka Nabi SAW bertanya balik dengan menggunakan metode qiyas tadi. Beliau mengatakan, bagaimana pendapat kamu seandainya kamu berkumur-kumur dengan air pada saat kamu berpuasa? Apa pendapat kamu? Apakah itu membatalkan atau tidak? Itu penjelasannya. Maka kemudian Umar pun mengatakan, tidak apa-apa, boleh berkumur-kumur. Maka Nabi SAW pun mengatakan, ya, apa bedanya dengan itu? Segi pendalilannya adalah Nabi SAW menyamakan orang yang mencium dengan berkumur, selama ciuman tadi tidak sampai mengakibatkan inzal, keluarnya mani. Begitu juga sama dengan berkumur, selama tidak masuk air itu ke dalam tubuh, ke dalam tenggorokan, maka tidak masalah. Tidak terminum air tersebut, maka tidak masalah. Karena ilahnya adalah sama-sama tidak ada yang ditimbulkan, tidak ada samarah dari dua hal tersebut. Dan ini sebenarnya adalah bentuk qiyas. Begitu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari para sahabat agar menggunakan usul sebagai takhrij untuk al-ahkam al-far'iyah, mengajari bagaimana dasar-dasar dalam fikih, dalam syariat, supaya nanti bisa ditakhrij untuk hukum-hukum furu'. Di antaranya adalah riwayat hadis Mu'adz ibnu Jabal ketika diutus Nabi Muhammad SAW ke Yaman. Nabi bertanya kepada Mu'adz, bagaimana kamu nanti menjadi qadhi ketika datang suatu perkara? Maka Mu'adz mengatakan, aqdi bi kitabillah. Lalu ditanya Rasulullah, kalau tidak ada di kitabullah? Maka beliau menjawab, fa bi sunnati Rasulillah. Lalu ditanya lagi, kalau tidak ada di sunnah Rasulullah, tidak ada juga di kitabullah, maka Mu'adz pun mengatakan, ajtahidu ra'i wala alu. Aku akan berijtihad. Maka Rasulullah pun memukul dadanya, lalu mengatakan, alhamdulillahilladzi waffaqa rasulillahi lima yurdi Rasulullah. Beliau senang dan bahkan mendoakan, bahkan senang, ya, senang sampai memuji Allah Azza wa Jalla
yang telah memberikan taufik kepada utusannya Rasulullah dalam hal sesuatu yang diridhoi Rasulullah. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan lafadz yang tadi, dan diriwayatkan juga Al-Imam At-Tirmidzi dan Ad-Darimi. Memang hadis tadi dilemahkan Imam Bukhari, Al-Jauzaqani, Abdul Haq Al-Ishbili, Ibnu Jauzi, dan Ibnu Mulaqin. Tapi setelah itu, setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barulah kemudian para sahabat menerapkan kaidah-kaidah syariat dan usul-usul dalam berijtihad sebagai dasar untuk mentakhrij, untuk menghasilkan furu' alal usul, sebagaimana yang dahulu diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Al-Imam Ibnu Sirin rahimahullah mengatakan, tidak ada seorang pun setelah Nabi SAW itu yang lebih haibah, maksudnya adalah yang lebih waspada untuk mengatakan sesuatu yang tidak diketahui, tidak ada yang lebih itu dibandingkan Abu Bakar. Kemudian setelah Abu Bakar tidak ada yang lebih takut untuk berbicara sesuatu yang tidak diketahui melebihi Umar. Sekalipun demikian, dan sesungguhnya Abu Bakar ketika datang suatu permasalahan, ketika dihadapkan dengan suatu permasalahan, lalu tidak didapati dalam kitabullahi, dalam Al-Quran ada dasarnya, kemudian juga dalam sunnah, maka beliau mengatakan, ajtahidu ra'i, aku akan berijtihad dan berpendapat. Jika itu benar, maka itu berasal dari Allah Azza wa Jalla, tapi kalau itu salah, maka berasal dariku, dan aku memohon ampunan kepada Allah. Ini ungkapan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian ada juga ungkapan dari Umar bin Khattab. Beliau suatu ketika di atas mimbar berkata, wahai manusia, sesungguhnya pendapat itu pasti akan benar kalau itu dari Rasulullah SAW. Karena Allah yang menunjukkan kebenaran itu kepada beliau. Adapun dari kita, kebenaran itu hanya persangkaan. Persangkaan, dan kita takalluf, ya, ada kesulitan di sana. Maka yang menjadi syahid dari sini adalah fatwanya para sahabat. Di antara yang menguatkan pernyataan ini, menjadi syahid, menguat dalam masalah ini, fatwanya para sahabat dalam hal qatlul jama'ati bil wahid. Jadi kalau ada satu orang yang membunuh, satu orang yang dibunuh oleh sekelompok, maka sekelompok orang yang membunuh tadi pun dikisos. Itu maksud dari qatlul jama'ati bil wahid. Ada sekelompok orang membunuh satu orang, maka seluruh yang membunuh tadi pun dihukum. Khaufan min istifhalil amri wa daya'il huquq. Dasarnya adalah supaya tidak melebar, supaya tidak membesar perkara ini, supaya tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar, dan supaya tidak sia-sia hilang begitu saja hak-hak mereka. Maka ini digunakanlah kaidah i'tibarul ma'al, meninjau konsekuensi, meninjau dampak dari suatu hukum dengan cara saddud dzari'ah, yang menutup, memblokir jalan yang mengarahkan kepada kerusakan, yang mengakibatkan kepada sesuatu yang diharamkan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang menunjukkan juga ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma kepada Umar dalam masalah qatlul jama'ati bil wahid ini, maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, bagaimana pendapat kamu seandainya ada seseorang, ada sekelompok orang, ada beberapa orang yang berserikat, mereka bekerja sama dalam mencuri unta. Satu unta dicuri sekelompok orang. Lalu masing-masing ada satu orang yang mengambil anggota tubuhnya unta tadi, ada yang mengambil kakinya, atau mengambil kepalanya, ada yang mengambil badannya. Apakah engkau akan memotong tangan mereka? Maka Umar pun mengatakan, iya. Maka Ali mengatakan, iya sama, seperti itu juga. Begitu juga dalam membunuh. Sebagaimana dalam pencurian, itu diberlakukan potong tangan untuk semua yang melakukan, begitu juga dalam pembunuhan. Kemudian syahid dalam masalah ini juga, yang menjadi penguat dalam masalah ini juga, riwayat dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau memerintahkan agar beliau membunuh al-jama'ata bi rajulin wahid yang qataluhu ghailatan. Lalu beliau mengatakan, ini ungkapannya, law ishtaraka fiha ahlu San'a laqataltuhum. Sekalipun seandainya orang-orang penduduk San'a yang ada di Yaman itu, mereka semuanya ikut dalam membunuh satu orang ini, maka aku akan membunuh mereka semuanya. Karena mereka
bersekongkol. Kemudian juga dari riwayat Utsman bin Affan ketika beliau menghukumi taurithil mabtutati fi maradil maut. Orang yang sudah ditalak bain tetap masih ya, ketika ada orang yang ditalak dalam keadaan yang mentalak ini sudah dalam keadaan sakit yang mendekati ajal, sakit yang parah, masih tetap mendapatkan warisan walaupun sudah habis iddahnya. Dasar dari kisah ini karena Abdurrahman bin Auf mentalak istrinya talak al-battah, talak secara total. Pada saat itu Abdurrahman bin Auf sedang sakit. Tetapi Utsman bin Affan pun masih tetap memberikan jatah warisan kepada istri Abdurrahman bin Auf tadi, walaupun sudah habis masa iddahnya. Jadi mereka pun berikhtiar dan menggunakan kaidah-kaidah umum serta mereka mentakhrij al-furu' alal usul. Kemudian kisah keberlanjutan dari sejarah takhrijul furu' alal usul ini di masa para al-a'imma al-matbu'in, para ulama yang memiliki pengikut. Yang dimaksud adalah para tabi'in dan para imam 4 setelah mereka. Yang pertama kali menjelaskan usul fikih secara tegas, secara gamblang dengan tulisan pertama secara khusus adalah Al-Imam Asy-Syafi'i, Muhammad ibnu Idris. Beliau wafat tahun 204 Hijriah. Ketika beliau menulis kitab Ar-Risalah. Walaupun masing-masing dari mereka, ya, walaupun masing-masing dari para ulama tadi, mereka melakukan istinbat hukum furu' itu dibangun di atas usul yang maklumah, yang sudah mereka ketahui. Bukan berarti mereka tidak menulis karena tidak memiliki usul. Justru karena sesuatu tersebut maklum, yang tastaqiru fi nufusihim, yang mereka pahami dengan baik, maka mereka tidak perlu menuliskannya. Ya, mereka memahami itu semua, ada kaidah-kaidah dan usul, walaupun tidak mereka tuliskan. Ya, ini yang sesuai dengan fakta, sesuai dengan keilmuan dan agama mereka. Ibnu Subki rahimahullah berkata perihal pernyataan tersebut. Beliau mengatakan, siapapun yang menelaah, yang mengamati madhab seorang imam, dan itu jika dia meneliti semua kalamnya, semua ungkapan-ungkapannya dalam furu', maka ya, sebelum itu, ketika ada orang yang meneliti furu'nya, yang tidak memiliki sandaran, kecuali ada asalnya, kecuali pasti ada dia mengatakan memiliki pendapat dalam salah satu usul fikih. Maka siapapun yang menelaah seperti itu, maka dia akan bisa memastikan bahwa asal inilah yang dia pilih dan bisa disandarkan kepada imam tersebut. Inilah yang dilakukan oleh para ulama dalam madhab Syafi'iyah, ashab, ya maksudnya ini para ulama yang memiliki wajah sesuai dengan tingkatan-tingkatan mereka. Mereka mengatakan madhab Syafi'i demikian. Sebenarnya bukan ungkapan langsung dari Imam Syafi'i, tetapi mereka istimbat dari kaidah-kaidahnya. Ya, walaupun tidak melihat secara nas bagaimana ungkapan atau mazhab Imam Syafi'i dalam masalah tersebut. Makanya dibedakan antara ini pendapatnya Imam Syafi'i atau pendapatnya mazhab Syafi'i. Karena bisa jadi itu bukan ungkapan dari Imam Syafi'i secara langsung. Ya, walaupun tetap masih bisa disandarkan kepada beliau. Jika itu sesuai dengan kaidah dan usulnya beliau. Kemudian setelah itu para ulama tabi'in dan setelah mereka pun berhujah dengan ijma, qiyas, khabar wahid, dan banyak sekali kaidah-kaidah dalam usul fikih. Yang menjadi contoh dalam hal ini misalnya ungkapan Al-Qadhi yang dinukil oleh Al-Qadhi Abu Ya'la dari Imam Ahmad rahimahullah, penjelasan at-tarjihu bil matan. Ketika pembahasan tarjih dalam ilmu usul fikih ada tarjih dengan matan, itu salah satunya adalah yang bisa merojihkan ketika kondisi antara dua matan, yang satu yuthbit, yang kedua yanfi. Ahaduhuma itsbat wal akharu nafyan. Maka yang lebih dikedepankan adalah al-itsbat, sisi yang menetapkan, bukan yang menafikan, yang meniadakan. Sebagaimana yang disebutkan riwayat Bilal, Nabi SAW itu dahulu masuk ke rumah dan melakukan sholat. Itu lebih dikuatkan daripada riwayat Usama bahwa beliau tidak sholat.
Karena alasannya man ra'ahu yusolli ma'ahu ziyadatu ilm. Berarti ada perawi yang melihat, ada sahabat yang melihat beliau sholat, itu memiliki ilmu lebih yang tidak diketahui oleh yang meriwayatkan bahwa beliau tidak sholat. Lalu Abu Ya'la mengatakan, Al-Imam Ahmad menyebutkan nas dalam hal ini dalam riwayatnya Al-Maimuni. Lalu beliau mengatakan, siapa yang mengatakan bahwa Nabi SAW masuk ke Ka'bah dan tidak sholat, maka ya, ada yang mengatakan bahwa seperti itu tidak sholat dan ada yang mengatakan sholat, maka orang yang mengatakan tadi dia telah menyaksikan Nabi SAW sholat. Dan Ibnu Umar mengatakan lam yaknutin Nabi SAW tidak melakukan kunut, sementara yang lain selain Ibnu Umar mengatakan qanata. Maka ini persaksian dari Ibnu Umar bahwa beliau melakukan kunut. Kemudian hadits Anas, lam yakni li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an yakhdaba. Ya, tidak sempat Rasulullah itu beliau tidak melakukan khidab, yang menyemir mewarnai rambut. Sementara ada sahabat yang lain yang mengatakan khodiba, beliau menyemir. Maka orang yang meriwayatkan beliau menyemir, ini ada tambahan persaksian, beliau menyaksikan adanya al-khidab. Maka kesimpulan terakhir dari seluruh peristiwa ini, seluruh riwayat ini, siapapun yang menyaksikan Nabi SAW beda dengan orang yang tidak menyaksikan melakukan perbuatan tersebut. Ini bisa didapatkan dalam kitab Al-Uddah karya Al-Qadhi Abu Ya'la. Dalam hal ini Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala telah mengambil pendapat siapa yang mengatakan dari para sahabat tadi bahwa Nabi SAW sholat di Ka'bah. Dan beliau tidak mengambil pendapat yang menafikan, tidak mengambil riwayat yang mengatakan tidak sholat di dalam Ka'bah. Dari sini, wabana hadzal ra'ya huna ala aslin muqarrarin. Lalu Imam Ahmad membangun pendapat ini menjadilah asal, menjadilah dasar dalam usul fikih yang sudah ditetapkan, yaitu al-muthbatu muqaddamun ala nabi. Disimpulkan bahwa riwayat atau matan yang menyatakan itsbat, yang menyatakan ada sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah, itu lebih dikedepankan daripada yang menafikan. Sehingga siapa yang mengatakan sholat, berarti ini memiliki tambahan ilmu yang tidak dimiliki oleh yang menafikan. Sehingga yang menisbatkan, yang mengatakan melakukan, itu riwayatnya lebih dikedepankan. Lalu kemudian dalam sejarah berikutnya melalui fase masa asru muqallidatil madzahibil fiqhiyatil arba'ah. Para ulama yang mengikuti mazhab fikih yang 4. Setelah stabil baru kemudian banyak ulama yang taklid terhadap mazhab fikih yang 4 itu. Untuk mengetahui dampak masa ini dalam pembentukan ilmu takhrijul furu' alal usul, kita perlu mempelajari 2 fase yang menjelaskan konsep tersebut. Yang fase pertama adalah kemunculan proses takhrij. Jadi ada aktivitas takhrij yang dilakukan oleh para ulama dalam kitab-kitab para pengikut mazhab 4 tersebut. Diawali dengan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang menulis kitab usul fikih, maka ini menjadi sebab, menjadi inspirasi bagi seluruh pengikut mazhab yang lain untuk berusaha mencari dan menampakkan, menunjukkan usul mazhab mereka. Karena masih belum ditulis, karena imam mereka tidak menulis usul mazhab tersebut. Sehingga para pengikut mazhab yang lain pun mencari, melakukan istimbat melalui jalur takhrijul usuli minal furu' yang diambil dari mazhab dari imam mazhab mereka. Sehingga pun mereka butuh untuk mencari, menggabungkan, mengumpulkan furu' dan masail yang tersebar dari imam mereka dengan cara istiqra', meneliti, induksi data. Lalu kemudian mereka pun melakukan istimbat, disimpulkanlah usul yang secara ghalibudz kemungkinan besar ini muktamad, ini yang menjadi sandaran bagi mereka. Jadi tujuan dari mengumpulkan dan meneliti ini takhrijul furu', ya. Sebenarnya takhrijul furu' al-haditsah, untuk mentakhrij, mencari furu' yang baru yang belum ada pendapat imam dalam masalah itu. Berdasarkan usul yang istimbat, yang usul yang dijadikan sandaran hukum tadi.
Dan ini terbukti, siapapun yang meneliti kitab-kitab fikih dalam mazhab-mazhab tersebut, dia akan mendapati bahwa atba'ul madhabil Hanafi, misalkan pengikut mazhab Hanafi, mereka berijtihad untuk mentakhrij usul dari furu' yang sudah ada dari para imam, dari imam mereka. Dikatakan oleh Al-Allamah Ad-Dihlawi rahimahullah, kata beliau, menurutku masalah yang mengatakan bahwa khas itu mubayyin, bi'anal khas mubayyinun, sesuatu yang khusus itu menjelaskan, wala yalhaqul bayan, ini usulnya mazhab Hanafi, al-khas mubayyinun, al-khas mubayyinun wala yalhaqul bayan, sesuatu yang khusus itu sudah mubayyan, sudah jelas, maka tidak bisa diberikan bayan lagi. Kemudian an-ziyadatu naskhun, az-ziyadatu ala nas, tambahan itu menjadi nasakh, menasakh nas yang lain. Kemudian al-amu qat'iyyun kal khas. Kemudian la tarjiha bi kathratir ruwat. Banyaknya perawi itu tidak bisa merojihkan, tidak bisa menguatkan, melebihkan di atas riwayat lain yang lebih sedikit. Kemudian di antara usul mereka la yajibul amalu bi hadithi ghairil faqih idzan sadda bihi babur ra'i. Kemudian la ibrata bi mafhumi syart wal wasf aslan. Jadi enggak dipakai mafhum syart dan wasf ini. Lalu kemudian mujibul amri huwal wujubul batta. Dan masalah-masalah dalam usul fikih yang lain, ini semuanya kata Ad-Dihlawi usulun mukharrajatun ala kalamil a'immah. Ini sebenarnya bukan ungkapan mereka langsung, tapi ditakhrij dari penjelasan para imam. Maka wa annahu la tasihhu biha riwayatun an Abi Hanifata wa sahibai. Ya, tidak sah ada riwayat yang seperti itu dalam usul tadi, baik dari Abu Hanifah maupun dua muridnya, sahibu Abi Hanifah, yaitu Ahmad ibn Hasan Asy-Syaibani dan Abu Yusuf. Lalu kemudian setelah itu dalam mazhab Hanafi menjadi semakin banyak penyebutan furu dan usul yang diambil dari ungkapan mereka. Lalu kemudian dan begitu juga furu yang diambil, yang ditakhrij darinya. Al-Imam Al-Ghazali menceritakan kondisi seperti ini. Beliau mengatakan, walaupun beliau dalam mazhab Syafi'i, kecintaan fikih ini menjadikan banyak para ulama fikih mawara'an nahar, di daerah Transoksania, misalkan Abu Zaid dan murid-murid beliau, untuk menggabungkan banyak permasalahan, ya, tafri' furu' fikih dengan usul. Walaupun sebenarnya mereka ingin untuk menjadikan itu sebagai contoh dan penerapan asal dalam furu', tapi mereka terlalu banyak, sangat banyak, sehingga tercampur hal tersebut. Ini diungkapkan dalam Al-Mustasfa, karya Al-Ghazali tadi. Dan demikian seterusnya. Para pengikut mazhab fikih itu berusaha untuk menulis usul mazhab mereka masing-masing, untuk menghasilkan hukum-hukum fikih yang dibangun di atasnya. Sehingga proses takhrij di awal masanya itu terfokus pada dua hal. Yang pertama adalah menunjukkan usul yang, ya, al-usul an-naqliyah wal ijtihadiyah fi kulli madzhab. Menunjukkan usul yang dinukil dan usul al-ijtihadiyah dalam setiap mazhab, untuk menunjukkan saja, mencari usulnya apa. Lalu kemudian yang kedua, takhrijul furu'i ala hadhil usul. Barulah ditakhrij furu' yang dihasilkan dari usul tadi, yang belum ada nas dari imam mazhab tadi. Karena kalau sudah ada nas, ya harus diikuti. Ya, dalam mazhab harus diikuti yang ada nasnya tadi. Dari sini muncullah takhrij dari sisi makna istilahi yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Kemudian fase yang kedua, kemunculan, kalau tadi awalnya ya, kemudian muncullah ilmu takhrij dalam tulisan-tulisan secara terpisah. Kalau yang fase pertama tadi masih digabungkan dalam ilmu usul atau ilmu fikih, ya, belum terpisah. Baru kemudian muncullah fase yang baru, yaitu ditulisnya ilmu takhrijul furu' alal usul dalam tulisan-tulisan yang terpisah. Ini bisa dikatakan bahwa kemunculan tulisan secara khusus adalah di pertengahan abad keempat Hijriah. Di antaranya sebagai berikut. Ini ada beberapa karya-karya para ulama
dalam ilmu takhrijul furu' alal usul. Yang pertama adalah ini disusun berdasarkan tahunnya, tahun kemunculannya. Kitab Ta'sisun Nadhar karya Abu Laits As-Samarqandi. Beliau wafat tahun 373 Hijriah. Ini bisa dianggap bahwa kitab yang paling tua dalam dalam disiplin ilmu ini. Kitab ini ada 8 bagian yang menyebutkan khilaf antara para imam mazhab Hanafi uh, dengan pendiri mazhab itu sendiri yaitu Abu Hanifah. Kemudian juga kharijul mazhab, mazhab luar antara Imam Malik dan Imam Syafi'i. Kemudian ada juga kitab Ta'sisun Nadhar karya Abu Zaid Ad-Dabusi Al-Hanafi yang wafat tahun 430 Hijriah. Ini kelanjutan dari proyeknya Abu Laits As-Samarqandi yang sebelumnya. Tapi ada tambahan-tambahan ya, dalam usul dan ada perbedaan sedikit. Selanjutnya adalah kitab Takhrijul Furu' alal Usul karya Syihabuddin Az-Zanjani Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 656. Yaitu setelah 2 abad ya, 2 abad setelahnya baru kemudian muncul kitab ini. Dan ini kitab yang matang dalam tulisan di bidang ilmu takhrijul furu' alal usul. Ini sudah menjadi kitab yang matang. Jadi ilmu ini sudah stabil. Karena tujuan beliau adalah rabatul furu' bi usulnya, ingin mengaitkan furu' ya masalah-masalah furu'iyah dengan usulnya. Kemudian mengaitkan antara juz'iyah dengan kulliyatnya. Serta menjelaskan sebab khilaf. Karena salah satu faedah mengetahui furu' dari usulnya adalah mengetahui sebab khilaf dalam furu' tadi. Betapa banyak khilaf dalam furu' itu dasarnya adalah atau sebabnya adalah khilaf di usulnya. Selanjutnya muncullah kitab Miftahul Wusul ila Bina'il Furu'i 'alal Usul. Karya At-Tilmisani Al-Maliki yang wafat tahun 771 Hijriah. Kemudian muncul juga kitab At-Tamhid fi Takhrijil Furu'i 'alal Usul karya Jamaluddin Al-Isnawi Asy-Syafi'i yang wafat tahun 772 Hijriah. Kemudian muncul juga kitab Al-Qawaid wal Fawaid Al-Usuliyah wa ma yata'allaqu biha min ahkam fiqhiyah yang tercetak dengan judul Al-Qawaid saja. Karya Alauddin Ibnul Laham Al-Ba'li Al-Hambali. Biasanya disebut dengan Qawaid Ibnul Laham. Beliau wafat tahun 803 Hijriah. Kemudian selanjutnya kitab Al-Wusul ila Qawaidil Usul karya Syamsuddin At-Tumurtashi Al-Hanafi rahimahullah yang wafat tahun 1004 Hijriah. Dan ini secara umum saja penyebutan nama-nama kitabnya. Kemudian di sini ada catatan yang pertama, kitab Ta'sisun Nadhar, kitab Ta'sisu An-Nadhair karya Abu Laits As-Samarqandi dan Ta'sisun Nadhar karya Abu Zaid Ad-Dabusi. 2 kitab ini tidak ditulis secara terpisah dalam ilmu takhrij kalau menggunakan makna yang ma'ruf ya, menggunakan istilah takhrij yang ma'ruf. Karena 2 kitab ini disebutkan untuk menjelaskan tahapan sejarah, ya fase sejarah bagaimana terbentuknya ilmu ini. Karena 2 kitab ini mencakup memang berisi penjelasan bagaimana pengaruh suatu usul itu terhadap furu'nya. Furu' itu terpengaruh dengan usulnya sesuai dengan metode ulama Hanafiyah yang masyhur. Jadi sebenarnya bukan kitab Takhrijul Furu' alal Usul yang terpisah sesuai dengan definisi yang ma'ruf, melainkan ini sebagai prosesnya, ya, fase untuk munculnya kitab-kitab berikutnya yang memang ditulis secara khusus dalam ilmu Takhrijul Furu' alal Usul. Lalu kemudian metode dan penjelasan lebih terkait kitab-kitab ini akan ada penjelasan secara khusus. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah sejarah kemunculan dan fase-fase yang dilalui oleh ilmu takhrijul furu'i alal usul. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.